Saudara, Bank Indonesia kembali mengerek naik suku bunga acuan sebesar 50 basis poin. Rapat Dewan Gubernur yang berlangsung 19 dan 20 Oktober ini memutuskan suku bunga saat ini di level 4,75%. Grafis yang Anda lihat ini adalah perbandingan suku bunga dalam 3 bulan terakhir. Total, sejak Agustus, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 125 basis poin. Nilai tukar rupiah yang tertekan dolar Amerika Serikat dan ekspektasi inflasi yang tinggi. Inflasi, maksud kami saudara, nilai tukar rupiah yang tertekan dolar Amerika Serikat dan ekspektasi inflasi yang dinilai masih tinggi mendorong Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter ketat. Kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat memicu hengkangnya arus modal dari pasar keuangan negara berkembang seperti Indonesia. Ketidakpastian ekonomi global menjadi pemantik minat pemodal untuk memegang aset dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Industri keuangan seperti perbankan adalah sektor yang dapat perhatian dalam presidensi G20. Kurang dari 1 bulan pertemuan puncak G20, peran otoritas atau lembaga keuangan juga makin besar. Salah satunya adalah Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Dan pagi hari ini di studio sudah ada Ibu Lana Suliastiningsih, Kepala Eksekutif LPS. Selamat pagi, Ibu Lana. Selamat pagi, Mbak. Gimana kabarnya, sehat ya, Bu? Alhamdulillah baik. Iya, Bu, ini menjadi sorotan dalam gelaran G20 beberapa waktu lagi nih. Sebenarnya untuk lebih mengenal LPS, sebenarnya apa sih, Bu? Bagaimana kerja LPS, terutama peran dan juga fungsinya seperti apa? Baik, LPS tadi Mbak Gendis menyampaikan Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi kami termasuk bagian dari KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Itu meliputi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan LPS. Jadi LPS di dalam kerangka KSSK, kami itu ada di back office. Jadi kalau kita bicara kebijakan, itu dikelola oleh 2 institusi, BI dan Kementerian Keuangan sebagai front office, kemudian OJK sebagai pengawas industri sektor keuangan, kemudian LPS jika ada bagian dari sektor keuangan ini, misalkan bank, yang mengalami masalah kemudian diserahkan kepada LPS. Jadi dengan fungsi tersebut LPS itu mendapat mandat untuk menjamin simpanan dana nasabah yang ada di perbankan. Mungkin Mbak masih ingat di tahun 97-98 ketika ada banyak bank yang dilikuidasi, masyarakat panik ya. Karena tidak tahu dan tidak jelas nih uang saya di bank ini kira-kira aman bisa dikembalikan. Nah, betul. Nah, pasca dari krisis tahun 97-98, krisis perbankan tersebut, kemudian ada pemikiran, bukan pemikiran, sebetulnya di negara lain sudah ada ya Mbak ya mengenai lembaga penjamin simpanan ini. Akhirnya muncullah lembaga penjamin simpanan untuk memberikan keyakinan kepada para nasabah khususnya agar nggak khawatir menempatkan dananya di bank. Jadi nasabah yang mempunyai simpanan di bank, sekalipun misalnya, tapi amit-amit ya, ada banknya yang gagal gitu ya, seperti tahun 97-98, nggak usah khawatir, itu uangnya akan kembali kepada nasabah yang bersangkutan karena ada lembaga penjamin simpanan yang menjamin simpanan tersebut. Seperti namanya, lembaga penjamin. Jadi Betul. Jadi penjamin kepastian, keyakinan untuk para nasabah. Benar. Jangan ragu begitu Jangan ya, ragu Bu, ya? untuk menabung uangnya di bank, menabung membuat simpanan di bank ya. Karena secara undang-undang di nomor 24 tahun 2004 itu LPS memang mendapat mandat sebagai penjamin simpanan sekaligus juga ikut berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan. Jadi bersama 4 institusi tadi, LPS bersama-sama berkoordinasi, sinergi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Ya insya Allah krisis tahun 97-98 nggak akan ada lagi. Iya, jangan sampai terjadi lagi nih krisis 98. Nah ini juga terkait tadi Ibu singgung soal krisis moneter 97-98. Nah bagaimana dengan kondisi perbankan kita saat ini, Bu? Ya, kalau kita lihat dari data secara nasional, data perbankan ini menunjukkan kondisi yang cukup solid ya kalau kami melihat ya. Ada beberapa ukuran yang kita lihat dari katakanlah misalnya dari sisi permodalan yang kita sebut biasanya capital adequacy ratio. Nah itu
jauh di atas batas yang ditetapkan oleh Basel III. Jadi kan ada ketentuan secara internasional, perbankan internasional menetapkan batas minimum dari CAR tadi, CAR ya, Capital Adequacy Ratio itu 12%. Sementara rata-rata di perbankan nasional kita, termasuk juga BPR, itu 25,21, jauh di atas batas minimum yang ditetapkan oleh Basel III yang 12%. Jadi dari aspek permodalan, bank ini solid Mbak, karena modalnya cukup. Ketika bank itu menyalurkan kredit ditopang oleh modal yang kuat, nggak perlu khawatir gitu. Ya tentu ada aja ya kredit yang macet, tetapi ketika ada suatu kondisi yang masif yang membuat katakanlah masalah di kredit sehingga kreditnya bisa macet, ini karena topangan dari kapitalnya yang cukup tinggi, modalnya tadi yang cukup tinggi, akan ada ya semacam minimum lah ya, ada buffer sehingga risiko atas macetnya kredit itu minimum. Itu salah satu contoh indikator yang dipakai. Kalau dilihat dari sisi likuiditas perbankan itu juga cukup banyak ya saat ini, liquid lah boleh dibilang, ample gitu ya. Dari ada dua pengukuran alat liquid. Itu yang pertama kalau kita lihat dari sisi alat liquid per non-core deposit. Itu ada ukuran-ukuran seperti itu. AL per NCD dan juga AL per DPK. Saat ini per Agustus 2022 masing-masing yaitu AL per NCD itu sebesar 118%. Dan kemudian AL per DPK itu 26,52%. Itu di atas benchmark. Kalau AL per NCD itu 50% minimum, jadi sekarang 118 berarti 2 kali lipat Mbak. Ya. Jadi kalau bank-bank ini mengalami satu kesulitan likuiditas dengan aset yang dia miliki, dia bisa segera mencairkan aset tersebut itu 2 kali lipat dari batas minimum yang tadi 52%. Itu artinya kondisinya baik dalam Bagus suasana yang sekali, baik iya, ya, sentimen betul. yang baik. Dan kalau kita lihat dari AL per DPK, 26,52 juga jauh di atas threshold 10%. Wah luar biasa, Jadi, berarti ada kemajuan sekali kondisinya, untuk perbankan kita ya. ya. Menunjukkan kondisi yang solid lah. Solid menurut dalam saya saat kondisi ini. solid. Nah, Bu, lantas bagaimana dengan LPS memandang tantangan ekonomi di tahun depan 2023, terutama dalam sektor perbankan? Ya, betul, ini kita memang nggak bisa abaikan ya Mbak ya. Beberapa waktu yang lalu kan ada pertemuan IMF World Bank di Washington DC dan mengindikasikan memang ketidakpastian ekonomi global ini menguat ya. Artinya banyak negara yang sekarang ini mengalami masalah stagflasi lebih tepatnya, inflasi yang tinggi, tetapi di saat yang sama pertumbuhan ekonominya melambat bahkan turun ya. Kita ketahui beberapa negara Uni Eropa, termasuk Inggris, sampai Perdana Menteri yang baru mengundurkan diri ya, termasuk juga Amerika. Nah ini kan memang dipicu oleh naiknya harga energi yang cukup tinggi. Nah, harga energi yang cukup tinggi ya kita tahu dipicu oleh perang dari Rusia dan Ukraina yang belum selesai. Ditambah sekarang ada dispute juga antara Arab Saudi dengan Amerika karena Arab Saudi ingin mengurangi ya produksi minyaknya. Nah jadi ketidakpastian ini pastilah menjadi bagian dari LPS melihat kondisi makro. Karena kalau ada masalah nanti di perbankan, pastinya LPS juga harus ikut masuk ya. Nah kalau kita lihat saat ini untuk Indonesia, alhamdulillah memang jauh lebih baik ya. Bahkan IMF pada sidang kemarin itu merevisi proyeksi ekonomi negara-negara maju. Tapi untuk Indonesia bertahan di kisaran 5%. Dan beberapa negara Asia yang lain termasuk Filipina dan beberapa negara. Nah Cina sendiri yang diharapkan bisa menopang ekonomi Asia juga sekarang lagi melambat. Karena mereka punya kebijakan zero COVID ya, case gitu ya. Nah ini bagaimana kita mengelola ekonomi dalam negeri itu memang sangat penting. Jadi global oke, memang dalam keadaan menurun, tetapi kita punya kekuatan ekonomi dalam negeri yang harus kita juga lihat ini sebagai aset. Nah, bank tentunya punya karakteristik di dalam menyalurkan kredit, pasti dia juga menilai risiko-risiko yang muncul di sektor keseluruhan ya, karena kan bank memberikan kredit kepada perbankan. Saat ini kredit perbankan masih bagus, tumbuh per Agustus itu 10,62% secara year on year. Ya, dan ditambah juga ada ukuran bahwa kegiatan ekonomi Indonesia itu masih tumbuh terlihat dari yang namanya Purchasing Managers Index. Itu di atas level 50 yang menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia itu ekspansi.
Jadi sebetulnya ekonomi kita relatif resilience ya, cukup tangguh. Nah, kita di LPS tetap memperhatikan itu dan kita membaca risiko-risiko tersebut sebagai bagian dari pengambilan keputusan untuk penetapan suku bunga penjaminan, Mbak. Jadi LPS di dalam memberikan satu jaminan kepada perbankan atas dana-dana simpanan itu memberikan yang kita sebut sebagai TBP, tingkat bunga penjaminan. Nah, di dalam menentukan tingkat penjaminan itu kita memperhatikan faktor-faktor makro termasuk faktor-faktor global yang menimbulkan ketidakpastian. Terakhir LPS pada bulan September lalu menetapkan TBP dengan kenaikan 50 basis poin untuk falas, 25 basis poin untuk simpanan rupiah ya dan 25 basis poin untuk simpanan di Bank Perkreditan Rakyat. Jadi ada dua TBP kita itu ada ke Bank Umum dan Bank BPR. Yang Bank Umum meliputi simpanan rupiah dan simpanan falas. Jadi kita melihat memang potensi inflasi meningkat sehingga kita juga merespon adanya indikator-indikator tersebut. Jadi kita memutuskan TBP tersebut tetap berbasis data. Seperti itu, Mbak. Dalam kondisi yang semakin baik tentunya. Nah, ini juga yang menjadi sorotan bagaimana peran nanti LPS dalam gelaran G20. Namun jangan dijelaskan dulu, Bu. Kita jeda sejenak dulu dan tetaplah bersama kami dalam Kompas Bisnis. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Kompas Bisnis dan kami masih dalam dialog terkait bagaimana peran LPS dalam gelaran G20. Nah, saat ini sudah bersama dengan Ibu Lana Suliastiningsih, Kepala Eksekutif LPS. Bu, ini sorotannya adalah terkait dengan gelaran G20 nanti. Bagaimana nih peran ataupun juga event apa yang akan dilakukan oleh LPS dalam hal ini? Ya, betul Mbak. Ini Indonesia kan untuk pertama kali ya ini menjadi presidensi dalam G20. Tentunya ini hajatan yang sangat penting bagi bangsa kita dan LPS diharapkan juga ikut mendukung. Dan ini tentunya suatu kehormatan bagi LPS juga untuk bisa menjadi bagian dari presidensi G20. Jadi kami dalam G20 nanti ini tanggal 7 sampai 9 November itu ada seminar internasional yang kita undang para deposit insurance dari negara-negara yang di dunia ini. Kan kita ada asosiasi deposit insurance secara internasional. Nah, ini kita undang untuk hadir di dalam pertemuan itu dengan membahas concern kita terhadap green economy. Karena masalah lingkungan itu nantinya juga akan berdampak kepada masalah perbankan. Dan tidak hanya di sektor real ataupun sektor keuangan yang lain. Jadi green economy juga sudah menjadi bagian diskusi yang diangkat ke level internasional. Dan kita melihat ini momen yang sangat tepat dan penting buat Indonesia untuk bisa memberikan kontribusi bahwa kita concern dengan green economy dan kita mengajak negara-negara lain yang tergabung di dalam Deposit Insurance Corporation ini menjadi bagian yang bisa memberikan sumbangsi terhadap bagaimana pelaksanaan green economy ke depan. Nah, di dalam hajatan tersebut kami akan mendapatkan tamu istimewa yaitu mantan Perdana Menteri Selandia Baru, Helen Clark, yang beliau juga aktif di dalam sebagai aktivis lingkungan pasca beliau menjadi mantan Perdana Menteri. Nah, itu yang kita punya satu agenda. Agenda yang lain itu akan kami selenggarakan di tanggal 11 November melalui Bloomberg CEO Forum. Nah, di Bloomberg CEO Forum ini akan ada kehadiran para CEO yang diundang oleh Bloomberg hadir di dalam acara kita di Bali dengan topik bahasan terkait dengan health, bagaimana kita membuat penguatan
kesehatan dunia ya, sektor kesehatan dalam skala global supaya semakin tangguh. Kita ketahui tahun 2020 ya, kita hampir semua dunia negara ini terkena COVID. Nah, ini kedepannya tentunya kan masih belum selesai ya, masih ada mungkin apa-apa lagi gitu ya yang muncul dari varian-varian baru dari COVID-19 ini. Nah, itu akan dibicarakan di forum ini. Jadi forum ini akan mengundang CEO-CEO dan praktisi di sektor kesehatan untuk bisa berbicara mengenai inovasi teknologi di sektor kesehatan, ditambah juga terkait dengan smart city. Kita ketahui kita akan pindah ibu kota baru ke Kalimantan, di ibu kota Nusantara ini. Nah, ini juga ini kan masih dalam tahap awal pembangunan. Jadi kita mengundang ahli-ahli tata kota, bagaimana bisa menciptakan smart city, green environment di dalam suatu kota yang baru. Dan ini tentunya sangat excited ya bagi kita untuk kita bisa mewujudkan nanti IKN yang kita dambakan gitu. Oh, jadi menjadi sorotan adalah green energy, kesehatan, dan juga smart city. Ya, green economy, kemudian global health tadi, dan juga smart city. Jadi kita ingin juga memberikan kontribusi kepada para pelaku kesehatan, bagaimana sih ke depannya melihat aspek kesehatan masyarakat. Kita ketahui kesehatan masyarakat itu terkait loh Mbak dengan ekonomi. Ya, kita belajar dari pandemi COVID ini ya betul Bu. kan, kita ketahui waktu pandemi bagaimana masyarakat terus kemudian nggak boleh kemana-mana, ekonomi langsung turun. Nah, ini yang kita bisa diskusikan juga di dalam forum ini. Jadi forum ini sangat menantang dan sangat memberikan excitement gitu ya ke depan ini sektor ini bagaimana gitu. Ada target khusus dari event-event ini Bu? Ya, kita berharap tentunya dari pertemuan ini terutama yang tadi internasional seminar yang memang LPS mengundang para Deposit Insurance Corporation itu bisa membuat satu komunike ya, syukur-syukur bisa kami sampaikan nanti di dalam pertemuan high level, sehingga bagaimana sih peran dari Deposit Corporation sedunia ini di dalam mendorong perekonomian kita secara global untuk lebih kuat. Kan gelaran G20 itu kan ini ya, tagnya apa tuh? Recover together, recover stronger. Jadi ya disitulah kita mengajak kebersamaan dari teman-teman Deposit Insurance Corporation di dunia ini untuk bisa membuat perekonomian global menjadi lebih kuat gitu Mbak. Insya Allah seperti itu. Luar biasa, semoga ini apa yang ditargetkan, apa yang juga dirancang ini boleh terimplementasi dengan baik. Dan juga LPS punya kontribusi ya yang luar kepada biasa. Bangsa dan negara ini untuk bisa membuat tadi itu recover together, recover stronger. Bukan hanya tagline tapi bisa diterapkan dalam 2023 mendatang. Insya Allah seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Lana Suliastiningsih, Kepala Eksekutif LPS telah bergabung pagi hari ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu Ibu. Terima kasih Mbak.